Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku, siswa SMP kelas 9. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Didet Aryani, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Marilah kita buka pembelajaran kita kali ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menelaah struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Persuasif berarti bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Struktur teks pidato persuasif terdiri atas 3 bagian. Pertama pembuka, kedua isi, 3 penutup. Pada bagian pembuka terdapat salam pembuka, sapaan kepada pembaca atau pendengar, ucapan syukur kepada Tuhan, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Pada bagian isi terdapat pernyataan masalah yang dibahas dalam pidato. Masalah adalah kenyataan atau kondisi yang terjadi yang tidak sama dengan keadaan yang seharusnya terjadi atau yang diharapkan. Contoh, sebagian besar masyarakat menganggap remeh pandemi corona, padahal seharusnya mereka lebih sadar dan peduli. Pernyataan sebagian besar masyarakat menganggap remeh pandemi corona adalah kenyataan atau kondisi yang terjadi, sedangkan padahal seharusnya mereka lebih sadar dan peduli adalah sebuah harapan atau kondisi atau keadaan yang seharusnya terjadi. Pernyataan masalah tadi harus didukung oleh fakta-fakta, pendapat, dan solusinya. Contoh pernyataan fakta, akibat corona 37.578 orang meninggal. Di mana-mana terjadi krisis APD. Di tempat umum masih banyak orang berkerumun dan tanpa memakai masker. Itu adalah contoh pernyataan fakta yang bersumber dari data yang akurat dan dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh pernyataan pendapat, hal ini sangat memprihatinkan. Contoh solusi yang ditawarkan penulis adalah, sebaiknya kita mendukung upaya pemerintah menekan angka penularan virus corona. Laksanakanlah protokol kesehatan dengan benar. Pada bagian penutup disampaikan simpulan atau rangkuman yang ditambah dengan ajakan atau bujukan. Pada bagian akhir penutup terdapat ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif adalah menggunakan konjungsi atau kata penghubung dan menggunakan kalimat persuasif. Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lain. Konjungsi disebut juga kata penghubung. Jenis-jenis konjungsi. Yang pertama ada konjungsi setara atau koordinatif, menghubungkan bagian kalimat setara. Konjungsi ini tidak dapat diletakkan pada awal kalimat. Contoh, dan, atau, tetapi, sedangkan. Contoh penggunaannya dalam kalimat, saya pergi dan ia datang. Yang kedua ada konjungsi bertingkat atau subordinatif, menghubungkan bagian kalimat bertingkat. Konjungsi ini dapat diletakkan pada awal kalimat. Contoh, sejak, jika, dengan, sehingga. Contoh penggunaannya dalam kalimat, saya pergi ketika ia datang, atau ketika ia datang, saya pergi. Yang ketiga, konjungsi berpasangan atau korelatif, menghubungkan bagian kalimat setara dengan berpasangan. Contoh, tidak titik-titik tetapi titik-titik. Bukan titik-titik melainkan titik-titik. Contoh penggunaannya dalam kalimat, itu bukan pesawat, melainkan burung. Yang keempat ada konjungsi antar kalimat, menghubungkan dua kalimat
dan berada pada awal kalimat. Konjungsi ini dipisahkan dengan tanda koma dengan bagian lain pada kalimat. Contoh, namun, oleh sebab itu, dengan demikian. Contoh penggunaan dalam kalimat, saya tidak setuju. Namun, saya tidak melarang. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang lain adalah penggunaan kalimat persuasif, yaitu kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara dalam pidato persuasif. Ciri-ciri kalimat persuasif adalah bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan memengaruhi seseorang. Biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya. Biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Contoh, jika Anda tidak tahu cara memperbaikinya, tolong berhenti merusaknya. Cobalah untuk mewujudkan kata-kata Anda. Berbuatlah sesuatu, jangan hanya berkata-kata. Demikian penjelasan tentang struktur dan kaidah bahasa teks pidato persuasif. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Jika masih ada hal-hal yang belum kalian pahami, silakan kalian mengajukan pertanyaan. Pertanyaan bisa disampaikan melalui portal belajar dari akun kalian masing-masing atau melalui WhatsApp group. Untuk mengukur kemampuan menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif, silakan kalian mengerjakan tugas yang disajikan berikut ini. Tugas yang pertama, bacalah cuplikan teks pidato persuasif yang disajikan di kolom sebelah kiri. Kemudian, jawablah soal yang disajikan di kolom sebelah kanan berdasarkan teks tersebut dengan cara melingkari jawaban yang paling benar. Tugas yang kedua, masih berdasarkan teks yang sama, kemudian jawablah soal yang disajikan di kolom sebelah kanan dengan cara menuliskan kalimat yang dimaksud oleh soal tersebut. Anak-anakku, kerjakanlah tugasmu dengan jujur, cermat, dan penuh tanggung jawab. Selamat bekerja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.